Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Pupu Fauzia Nurjaida dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ilmu pendidikan Islam yang bertemakan pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Nah, sekarang apa sih sistem itu? Pasti dari kalian semua pernah mendengar apa itu sistem. Di sini saya akan mengulas kembali sedikit mengenai sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apabila suatu komponen tersebut ada yang rusak, maka sistem tersebut tidak akan bisa mencapai tujuannya. Nah, yang selanjutnya, apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dalam proses pembelajaran agar siswa mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, dan negara yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah, jadi sistem pendidikan Islam itu apa sih? Sistem pendidikan Islam adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya ada komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen siswa, yang ketiga ada komponen pendidik, yang keempat ada komponen materi atau isi pendidikan, yang kelima ada komponen lingkungan pendidikan, dan yang keenam ada komponen alat pendidikan. Nah, yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Tujuan pendidikan nasional juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam perspektif Islam, tujuan pendidikan adalah hakikatnya sama dengan diturunkannya agama Islam, yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa. Yang kedua, ada komponen siswa. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jenjang pendidikan itu kan secara bertahap. Yang pertama dari SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Siswa juga sering disebut sebagai objek pendidikan. Tapi, siswa juga bisa disebut sebagai subjek pendidikan. Mengapa demikian? Karena sumber belajar bukan hanya dari guru saja, melainkan siswa juga dapat memberikan materi kepada siswa yang lain. Yang ketiga, ada komponen pendidik. Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas untuk membimbing, mengajar, dan melatih siswa atau peserta didik. Seorang pendidik juga harus memiliki kualifikasi akademik yang bisa dibuktikan melalui ijazah, sertifikat, atau keterampilan mengajar yang relevan. Yang keempat, ada komponen materi pendidikan. Materi pendidikan adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan oleh seorang pendidik kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Terdapat syarat utama dalam pemilihan beban atau materi pendidikan. Yang pertama, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, dan yang kedua, materi harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, ada komponen lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Lingkungan pendidikan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah, dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Situasi lingkungan juga mempengaruhi proses dan hasil dari pendidikan tersebut. Situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosio-kultural. Dan yang terakhir ada komponen alat pendidikan. Alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan. Dalam prakteknya, paling tidak ada 2 macam alat pendidikan. Yang pertama, alat pendidikan dalam arti metode. Misalnya dalam metode pembelajaran ini, melalui presentasi atau gurunya yang memberikan materi langsung kepada siswanya.
Yang kedua, ada alat pendidikan dalam arti perangkat keras yang digunakan dalam media pembelajaran, seperti HP, laptop, dan lain-lain. Kesimpulannya, pendidikan Islam sebagai suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen pendidikan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah, komponen pendidikan itu juga terdiri dari beberapa macam. Ada komponen tujuan, komponen siswa, komponen pendidik, komponen materi atau isi pendidikan, komponen lingkungan pendidikan, dan komponen alat pendidikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.